Baik, sekarang kita menuju pada praktikum pada list in Python. Nah, di sini ada beberapa table of contents. Yang pertama adalah indexing pada list itu sendiri. Lalu list itu dapat konten berupa apa saja, list operation dan juga copy dan clone pada list. Nah, di sini seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa list pun memiliki indeks ya. Indeksnya dimulai dari 0 dan seterusnya. Begitupun elemen ada di sebelah kanannya, elemen 1, elemen 2, elemen 3 dan seterusnya. Ingat seperti pada yang dibahas sebelumnya bahwa indeks selalu dimulai dari angka 0 pada Python ya, yaitu menandakan elemen pertama. Selanjutnya kita akan mencoba membuat variabel L sama dengan Michael Jordan 99,9 dan 1986 ya. Ingat bahwa untuk menandakan itu sebuah list adalah menggunakan tanda kurung siku. Selanjutnya kita coba jalankan. Nah, di sini adalah outputnya ya, ada Michael Jordan berupa string, lalu berupa float, dan ini berupa integer. Nah, selanjutnya kita ingin mengakses elemen pada list. Nah, di sini kita menggunakan pengindeksan negatif. Ya, di sini kita lihat pengindeksan negatif dari yang paling akhir yaitu -1. -1 ini menandakan 1989. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, jika Anda ingin melihat dari elemen positif, di sini elemen 0 yaitu Michael Jordan, elemen 0 Michael Jordan lagi, elemen 0 Michael Jordan ya, sehingga di sini elemennya pengindeksannya seperti itu. Nah, yang negatifnya kita lihat -1, -2, -3 ya. Lalu bagaimana jika kita ingin positif dan negatifnya sama? Ya, berarti yang di bagian indeks positif kita ubah jadi angka 1, lalu indeks positif yang kedua dengan angka 2. Sehingga ketika kita jalankan seluruhnya sama ya, Michael Jordan 99,9 dan 1989, di mana kita bisa mengaksesnya dari indeks negatif ataupun indeks positif. Contoh konten pada list ya, kita lihat di sini. Yang pertama berupa string, yang kedua berupa float, yang ketiga berupa integer, lalu yang keempat berupa list lagi ya. Jadi ini ada list di dalam list. Selain itu pun di dalamnya ada tuple juga yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di dalam tuple ini sendiri dia bisa berupa string atau bisa berupa integer dan lain sebagainya. Ya, jadi seluruh tipe data yang ada di Python bisa juga dimasukkan ke dalam list. Di sini ada operation pada list. Ya, kita balik lagi kepada contoh yang variabel L. Sekarang kita tambahkan dengan ABC dan angka 2. Lalu kita jalankan, ini outputnya. Di sini sama halnya seperti pada tuple, kita bisa melakukan slicing pada list. Ya, di sini kita jalankan. Hasilnya adalah ABC dan 2. Ingat, kita mulai dari indeks pertamanya ya, berupa nomor indeks itu sendiri, dan yang kedua di sini adalah sebelum indeks tersebut ya, sehingga sampai indeks nomor 4. Alhasil adalah list ABC dan angka 2. Nah, lalu ada lagi metode yang ada pada list yaitu extend. Extend ini untuk apa? Kita coba jalankan. Nah, di sini extend tersebut kita ingin menambahkan elemen list selanjutnya yaitu MVP dan juga angka 15. Sehingga kita dapat L sudah gabungan antara Michael Jordan 99,9 dan juga ekstensinya. Ada juga cara yang lain yaitu kita memiliki list L yang sudah didefinisikan sebelumnya, lalu L1 berupa L itu sendiri ditambah list dengan tanda positif seperti ini. Kita coba jalankan, hasilnya pun sama. Lalu ada lagi yang dinamakan append. Nah, append ini adalah hanya menambahkan satu elemen terakhir. Artinya, pada contoh sebelumnya dengan extend MVP dan 15, dia akan menambahkan dua elemen baru, yaitu MVP dan 15. Sedangkan dengan fungsi append, MVP dan 15 dianggap satu elemen, sehingga tipe datanya berupa list.
Ya, jika kita jalankan di sini seperti ini. Jadi elemen ketiganya berupa list. Ya, jadi ada list di dalam list. Nah, ini contoh yang barusan ya, sebelumnya dengan menggunakan extend dia menjadi elemen 2 tambahan. Kalau ini hanya 1 elemen ya, which is dia adalah A dan B berupa string yang ada di dalam list. Selanjutnya dari sifat list itu sendiri, dia adalah mutable. Artinya kita bisa mengubah pada elemen yang ingin kita ubah. Misal, kita memiliki huruf A. Ya, A itu adalah basket 15 dan 7,2. Nanti kita coba print hasilnya seperti apa. Lalu, pada elemen pertama atau elemen indeks 0, basket ini ingin kita ganti dengan baseball. Ya, coba kita jalankan. Jadi seperti ini. Sebelum perubahan, basket masih ada di sini. Setelah di perubahan, pada indeks 0, yang tadinya basket, kita ubah menjadi baseball. Berbeda dengan apa yang pada tuple kita tidak dapat melakukan hal seperti ini. Karena tuple sifatnya adalah immutable, kebalikannya dari list. Contoh selanjutnya adalah kita ingin menghapus indeks pada elemen tertentu. Contoh ini adalah pada elemen 0. Sehingga kita coba jalankan lagi seperti ini. Yang sebelumnya ada baseball, sekarang hanya tinggal angka 15 dan 7,2. Jika Anda ingin menghapus tanda yang lain, misalkan elemen 1 atau elemen 2, maka itulah yang akan terhapus. Selain itu, ada fungsi bawaan dari suatu string, yaitu split. Metode split ini adalah untuk memisahkan yang ada di dalam string ini. Ya, kalau misalkan kita nggak ada apa-apa di dalam tanda kurungnya, berarti dianggap spasi adalah pemisahnya. Kita coba jalankan seperti ini. Sehingga dia ada 2 elemen di dalam list, yaitu bola dan basket. Selain itu pun bisa A, B, C, D ya. Lalu kita mention di sini, di splitnya berdasarkan apa? Berdasarkan tanda koma. Kita jalankan, hasilnya seperti ini. Ya, jadi terpisah antar satu string dengan string yang lainnya, sehingga menjadi list yang elemennya masing-masing elemen 0, elemen 1, elemen 2, dan elemen 3. Selanjutnya adalah untuk proses copy dan clone pada list. Ya, ketika kita menetapkan suatu variabel B, misalkan B ini sama dengan A, sehingga A dan B itu akan merujuk pada list yang sama di memori komputer kita. Artinya apa? Coba kita jalankan dulu seperti ini. Jalankan. Di sini kita tahu bahwa A merupakan list ya, yang anggotanya seperti ini. Lalu B sama dengan A. Ya, sehingga kita print A dan print B, hasilnya adalah sama seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita ingin mencoba memprint elemen pada B0. Ya, B0 kan sepak bola ya di sini ya. Lalu kita ingin mengubah A0 menjadi anggur. Ya, yang tadinya sepak bola menjadi anggur misalkan. Coba kita jalankan seperti ini. Nah, kalau kita lihat sebelumnya B0 ini adalah sepak bola. Oke. Lalu kita ingin mengubah A0. Ya, bukan B0. Perhatikan di sini. Sama dengan anggur. Berarti yang A0 ini sepak bola diganti dengan anggur. Lalu kita ingin print B0. Hasilnya adalah anggur. Itulah yang dimaksud bahwa A dan B merujuk pada list yang sama di memori komputer Anda. Ya, jadi B itu tidak sepak bola. Ya, walaupun yang diubah adalah dari A. Selanjutnya adalah proses cloning. Ya, di sini misalkan kita ingin mencoba mengklon B sama dengan A slicing dari 0 sampai 2. Ya, sehingga kita tahu bahwa sekarang B-nya sudah berubah menjadi anggur dan angka 10. Ya, angka 10 ini adalah yang kedua. Ya, atau indeks nomor 1. Nah, selanjutnya kita coba lagi
Kita lihat print B0 sama dengan anggur, ya. Nah, lalu kita ingin mengubah A0 menjadi sepak bola. Selanjutnya kita ingin ngeprint ya, atau mencetak B0 dan hasilnya tidak berubah. Karena variabel B mereferensikan salinan baru ya, atau tiruan dari list yang asli. Sehingga jika Anda mengubah A, B tidak akan berubah lagi. Ya, ini adalah sifat yang ada pada list ya. Jadi tolong diperhatikan jika Anda bingung ini kenapa kok berubah gitu ya. Padahal kita nggak ingin mengubah elemen di variabel yang berbeda. Bisa jadi Anda sudah mendefinisikan A sama dengan B pada di bagian atasnya. Lalu di sini ada yang terakhir ya, di sini ada help apa aja di dalam list tersebut bisa Anda baca ya. Namun ini cukup banyak ya, jadi bisa coba Anda pelajari. Selanjutnya kuis pada list. Anda bisa mencoba latihan di sini ya, sehingga Anda akan lebih paham mengenai operasi pada list di pemrograman Python. Kira-kira seperti itu untuk pertemuan kali ini.